Tapi alhamdulillah diterima dan juga aku ngerjainnya agak ngebut karena harusnya kan 4 tahun, tapi karena kemarin Amel juga nggak exchange ke luar negeri, Amel gantiin jadi magang, jadi ngejar 3,5 tahun. Jadi pas kayak lagi praktek hukum acara perdata sekalian nyambi skripsi, menurut aku itu agak Hai pemirsa, apa kabar? Ketemu lagi sama aku Amel Carla. Jadi kebetulan Amel baru aja lulus wisuda dari Universitas Indonesia dan hari ini Amel mau cerita-cerita dikit. Jadi masuk aja yuk, let's go. Yes. Jadi baru seminggu kurang Amel lulus dari UI, jurusannya Fakultas Hukum, dan alhamdulillah kemarin cum laude dan juga 3,5 tahun gitu. Ini dia, ini adalah baju toganya. Warnanya merah, hitam merah karena Fakultas Hukum kan identiknya dengan warna merah. Terus ini kemarin dapat, ini tuh tempat ijazah kayaknya ya pemirsa ya. Isinya tapi masih belum ada ijazahnya, belum diambil. Terus ini dia topinya. Waduh. Oke. Karena udah lulus jadi sebelah kanan. Terus ini apa namanya, tutupannya toga dan juga ada medali. Yeay. Oh, ini dalamnya apa boleh tahu? Apa? Di dalam. Oh, dibuka. di dalam sini ada sertifikat. Jadi kemarin tuh kan ada 2 kali wisuda, yudisium dari fakultas Hukum, dan dari fakultas tuh dapat ini. Nah, kalau yang wisuda kampus tuh kita yang dipanggil cuman perwakilan dari tiap fakultas aja. Tada! Sertifikat. Kalau udah lulus ya. Betul, ini sertifikat dari dekan. Intinya kayak selamat atas keberhasilannya menyelesaikan studi ilmu hukum dan mendapatkan gelar sarjana hukum. Yeay. Coba tunjukin kamera. Ini agak blur tapi biasa. Biar kita zoom. Oke. Karena ijazahnya tuh masih nunggu. Minggu depan sih harusnya udah bisa diambil. Gitu. Tada. Terus ini kemarin Amel pakai 2 kebaya, tapi dua-duanya ada warna merahnya juga gitu. Kalau untuk mungkin buku-bukunya Amel. Yes. Nah, jadi selama 3,5 tahun kuliah di FHUI, hampir 2 tahun, hampir 3 tahun sih, 2,5 tahun tuh kita online. Jadi Amel cuman masuk tuh 2 semester pertama, habis itu sisanya online karena pandemi kan gitu. Jadi hampir semua buku-bukunya juga e-book gitu pemirsa. Tapi ada beberapa buku penting yang hampir semua anak hukum tuh harus punya. Baiknya juga pemirsa di rumah punya sih walaupun bukan anak hukum. Kenapa? Karena ini penting banget menurut Amel. Jadi yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Kebetulan karena Amel kelasnya kelas internasional, ini pakai bahasa Inggris. Constitution of Republik Indonesia. Ini di sini ya Undang-Undang Dasar aja pakai bahasa Inggris. Terus yang pertama ada KUHP dan KUHAP, hukum acara pidana, dan juga kitab KUHP lah, semuanya juga udah tahu kan. Kemarin banyak kasus-kasus yang terkenal itu kan, harus punya. Kenapa? Biar kita bisa tahu, oh divonis berapa tahun gitu kan, terus kita bisa baca, oh ini berdasarkan pasal berapa nih gitu, biar tahu. Ada beberapa yang kalau anak hukum tuh biasanya udah harus ingat di luar kepala kayak 340, 368 dan banyak banget. Karena bukan hafal harus dihafal, tapi lebih ke karena latihannya pakainya itu terus, penipuan lah, terus juga pembunuhan berencana dan lain-lain. Jadi biasanya udah pada hafal. Terus lagi-lagi ini pakai bahasa Inggris, commercial code atau kitab hukum dagang. Kayak gitu. Ini juga bahasa Inggris karena kemarin kelas pengantarnya pakai bahasa Inggris. Terus ini kitab hukum Perdata juga penting nih kalau pemirsa mau mulai bisnis atau kayak kontrak-kontrak. Kan kita di dunia entertainment tuh pasti dapat banyak
kontrak kan kalau job gitu. Jadi benar-benar harus dibaca dan sesuai dengan kitab undang-undangnya. Terus nah ini versi lama banget. Ini adalah reglemen. Reglemen nih dari zaman Belanda gitu yang mostly diadaptasikan menjadi KUHP dan juga KUHPER gitu-gitu. Pokoknya ini harusnya sih bahasa Indonesia ya. Betul. Ada beberapa bahasa Belanda. Yang kalau bahasa Belanda kita pakai translate aja gitu. Sama ini yang terakhir, ini sebenarnya bukan buku penting sih, tapi menurut Amel penting banget karena dia adalah skripsi saya gitu. Judulnya adalah karena Amel pakai bahasa Inggris, jadi ini judulnya Analysis on the Potential of Abuse of Dominant Position in Tying Agreement with Case Study of PT Pupuk Kalimantan Timur. Jadi ini kayak topiknya tentang hukum persaingan usaha dan tentang posisi dominan juga tying agreement gitu sih. Karena tadi kelasnya Amel kelas internasional, jadi skripsi pakai bahasa Inggris. Cuman ada beberapa bahasa Indonesia yang juga. Intinya penyalahgunaan posisi dominan aja gitu. Kalau mau baca ada di Google kayaknya. Gitu ini deh. kira-kira ada berapa lembar halaman kalau skripsimu? Total setahu aku agak ada 74 atau 78 halaman gitu. Kemarin ketentuannya minimal 18.000 kata dan punya Amel tuh sekitar 18.100 apa kurang lebih segitulah. Jadi mepet-mepet. Tapi alhamdulillah diterima dan juga aku ngerjainnya agak ngebut karena harusnya kan 4 tahun, tapi karena kemarin Amel juga nggak exchange ke luar negeri, Amel gantiin jadi magang, jadi ngejar 3,5 tahun. Jadi pas kayak lagi praktek hukum acara perdata sekalian nyambi skripsi, menurut aku itu agak akhirnya kemarin 6 bulan stop syuting dulu, terus kayak sempet stay di Kalimantan kayak 2 apa 3 minggu gitu buat nyelesain skripsi biar cepet selesai. Alhamdulillah ya Allah selesai juga gitu. Kemarin pas sidang deg-degan banget. Cut dulu ya. Ya. Ini dikuliahin ini berarti. Ini ya. Kan sana. Enggak, Leda. Leda. Kita panggil. Tuh. Tuh. Mbak. Bisa ngambil dari wisuda berarti gue udah tua. Iya. Ya, memang. Gue juga Yang kayak buset kenapa cepet banget ya. wisuda. Soalnya pemirsa kan tahunya kan pacara kayaknya. Pengangguran banyak acara ya. Pengangguran banyak acara tuh ibu-ibu banget. Tapi kalau hukum gitu jadinya pengacara bener ya? Iya, bisa mau harus S2 lagi, tapi kalau pengacara baru bisa disumpah tuh umur 25 tapi. Oke, Amel, perasaan gimana nih kan kemarin banyak gak tahu dong tiba-tiba kamu upload di sosial media, tiba-tiba udah lulus saja. Kalau boleh tahu kuliahnya kapan dan terus ngambil jurusan apa sih? Alhamdulillah Amel baru aja lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyelesaikan studi selama 3,5 tahun. Jadi Amel tuh memang masuk angkatan 2019, harusnya lulusnya di 2023 ini tapi bulan Juni atau Juli kan biasanya. Nah tapi aku minta kemarin mepet-mepetin kelas dan juga nggak ngambil 1 semester exchange ke luar negeri, akhirnya bisa lulus lebih cepat 3,5 tahun gitu. Karena di Fakultas Hukum juga cuman jurusannya hukum aja, tapi peminatannya Amel tuh hukum hukum bisnis. Kenapa akhirnya kamu memutuskan untuk mengambil jurusan hukum? Apakah pengen jadi pengacara atau notaris atau seperti apa? Karena menurut aku hukum tuh penting banget, dan terutama karena aku udah dari kecil juga di dunia entertainment kan, dari umur 6 tahun lah gitu. Jadi sebenarnya belajar hukum tuh deket banget gitulah, relate lah sama pekerjaan aku menjadi artis gitu. Karena kita kan juga baca kontrak, terus juga banyak orang
ngesampingkan kayak kan nggak ada sambung-sambungannya gitu loh hukum sama dunia entertainment. Jangan salah, penting banget karena dunia entertainment kan kita juga belajar tentang hak cipta, terus juga ya banyak banget lah gitu. Tapi on the other side menurut aku juga belajar di Fakultas Hukum tuh ilmu yang spesifik gitu. Jadi kalau memang pengen tahu tentang hukum dan kayak gimana sih sistem hukum tuh sebenarnya, ya dari A to Z basic hukum kan memang harus belajar di Fakultas Hukum. Jadi makanya aku kayak ya udah deh belajar something yang spesifik, yang beda, yang kalau dari SD sampai SMA kan kita belajarnya kayak ya udah paling PKN ngerti dikit-dikit, pendidikan kewarganegaraan ngerti dikit-dikit tentang hukum, tapi kalau mau tahu lebih lanjut emang harus di Fakultas Hukum gitu. So aku suka juga belajar tentang sesuatu yang spesifik, jadi ya kita gas aja. Dan kakakku yang aku 3 bersaudara, kakakku yang paling tua juga dari Fakultas Hukum, universitas yang sama juga. Amel mungkin di kuliahnya maksudnya pas berapa tahun lulus kamu itu? Pas 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Lebih cepat. Berarti pas dalam 3 tahun setengah itu kan sebelumnya COVID lumayan lama tuh. Iya. Itu kuliahnya mungkin seminggu kali ketemu atau lebih banyak online-nya? Oke, jadi selama 3,5 tahun Amel tuh masuk 2019 Agustus. Kita kena COVID tuh 2020 bulan Maret kan, Februari akhir awal Maret lah. Nah itu tuh jadi sempet 2 semester kurang lah, 1 semester setengah tatap muka. Jadi udah kenal lah teman-teman dekat, udah punya, terus juga udah ikut organisasi, acara-acara offline tuh udah pernah aku rasain, terus juga udah kenal dosen, terus udah ngerasain ujian offline, UTS, UAS, wah itu capek banget sih, bener-bener hektik. Nah jadi sempet mikir, kayaknya ya udah selama kuliah ini nggak bisa syuting dulu gitu. Tiba-tiba tahun 2020 bulan Maret COVID kan, awalnya diliburin nih 2 minggu, terus ditambah lagi libur seminggu. Terus kan kita mikir, aduh udah mau UTS lagi, masa dimundurin terus. Jadi kita nanti semesterannya nggak pas dong. Tiba-tiba diumumin bahwa kayak ya udah kelas akan coba mulai online gitu. Terus jadi bulan April, Mei sampai akhir Mei itu online. For the first time tuh kelas Zoom, terus juga absen online, Google Classroom gitu-gitu kan memang udah awalnya udah diadain kan. E-book tuh udah diadain, tapi jadi lebih intens lah, maksudnya semuanya dikirim via PDF dan juga belajarnya secara online. Awalnya memang adaptasi banget gitu, kaget lah pasti gimana caranya kita bisa ujian online kan, ternyata lebih sulit. Walaupun open book, ya kita pikir, pasti semua orang pikir kayak open book kan enak tinggal googling. Enggak pemirsa, pertanyaannya itu kayak konsepnya jawabannya nggak ada di buku, jawabannya harus ada di otak gitu. Terus juga ya udah akhirnya kayak selama 4 semester tuh pure online. Terus kayak kemarin 2 semester lalu, tahun lalu 2022 udah mulai offline lagi karena udah mau endemi kan. Kemarin Pak Presiden juga udah Pak Nadiem Makarim juga udah ngebolehin untuk universitas melakukan offline, terus SD, SMP, SMA juga semuanya udah offline gitu. Terus jadi pas pelajaran praktek aku kenanya alhamdulillah udah offline. Jadi kayak praktek pidana, praktek perdata semuanya udah kayak pakai baju hakim gitu-gitu. Dan itu serunya sih menurut Amel. Ya udah akhirnya sidang juga kemarin udah offline juga gitu. Sekarang semuanya udah offline sih, alhamdulillah. Udah tatap muka lagi, kangen banget tahu gak sih, 2 tahun gak ketemu temen-temen kan. Sedangkan temen-temennya juga udah lumayan deket-deket semua. Pas gitu. Ketemu wisuda gitu. Pas ketemu wisuda benar. Tapi kebetulan dari kelasku 50 anak yang wisuda semester ini, semester 7 cuman 6 kalau gak salah gitu. Dari 48 kalau nggak salah gitu. Jadi sisanya ada yang kemarin semester lalu exchange ke US, ada yang di Belanda juga gitu. Amel kan ini kan banyak dari pemirsa atau netizen juga nih nyangkanya aku masih anak kecil nih. Tiba-tiba kaget mereka dengan foto kamu pakai dan udah wisuda. Iya. Banyak banget kayak aku tiba-tiba udah gede. Enggak tiba-tiba tahu pemirsa, emang kita 2 tahun agak
nggak kemana-mana kali ya, jadi masih mikirnya stuck aja. Tapi banyak juga kayak ibu-ibu mikir, oh Amel Carla yang dulu kecil itu kan pakai poni sekarang masih pakai poni, tapi kecil juga ya tingginya segini-segini aja sih ya pemirsa. Tapi umurnya udah nggak kecil lagi, aku udah mau tahun ini 22 gitu nanti bulan Juli. Jadi ya gitu. Tapi memang aku akhir-akhir ini cuman syuting paling web series gitu-gitu. Jadi mungkin pemirsa pada nggak terlalu aware juga, unless di social media follow-followan gitu. Tapi Amel kalau melihatnya, maksudnya kau udah ini udah apa ininya kemarin tanggal berapa pas wisudanya? Aku tanggal 11. Nah, titelnya? Apa ya? Titel SH. SH. Tanggal 11 betul. 11 kemarin. Untuk Tina sendiri kan, kamu kan dengan artis nih. Kalau dengan kamu udah lulus kuliah nih, apakah kamu masih fokus ke entertain atau kayak karir di dunia hukum? Tidak menutup kemungkinan sih gitu. Jadi kemarin tahun lalu di bulan September aku tuh sempat magang juga di law firm selama 2 bulan. Jadi tahulah cara gimana sih kalau orang-orang di dunia hukum tuh bekerja, terutama di corporate lawyering gitu. Ternyata bekerjanya 180 derajat sama pekerjaan kita. Kalau misalnya artis-artis gitu kan kita ya waktu jamnya mirip-mirip lah, dari pagi sampai agak pagi juga. Cuman beda banget dunianya, karena kalau kita kan pure physically kan, kita physically harus ada di depan kamera, syuting, datang ke acara dan lain-lain. Kalau kemarin aku rasain 2 bulan di law firm tuh bener-bener mentally banget sih. Jadi kayak otaknya tuh ya udah fisiknya duduk doang, megang laptop, tapi otaknya bener-bener bekerja keras banget. Dan aku salut banget sama orang-orang yang memang itu passionnya, mereka suka banget di pekerjaannya itu. Salut banget dan kayak sangat effortlessly lah mereka melakukannya. Nah menurut Amel itu tuh sesuatu hal yang agak sulit untuk dilakukan. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk aku tiba-tiba pengen berubah jalur. Kayaknya jadi pengacara seru ya gitu. Jadi untuk sekarang sih masih pengen fokus di dunia entertainment dulu. Kayak pengen coba roles baru lagi, peran-peran baru, terus juga pengen lihat apa sih yang ada di luar sana. Mungkin aku kemarin selama lebih dari 10 tahun di dunia entertainment masih di komedi aja, mungkin aku pengen coba-coba yang lain juga gitu. Tapi kalaupun ada tawaran untuk bekerja kantoran, ya tidak menutup kemungkinan sih, karena aku juga suka kemarin selama 2 bulan, walaupun 2 bulan doang ya, tapi kayak kerasa aja capeknya. Pas magang ya? Pas magang, betul. Amel, kalau untuk jurusan nih, kalau kamu sendiri emang dari sebelum kuliah itu kamu konsultasi ke mama atau emang dari mama nih, ini kamu ngambil jurusan ini atau seperti apa? Jadi background keluarga Amel tuh bapak S1-nya mesin, terus S2-nya baru manajemen, ibu komunikasi, kakakku yang cowok hukum, yang kedua teknik. Nah, jadi untuk Amel sendiri tuh sebenarnya kemarin udah agak dibebasin aja gitu. Bapak sendiri tuh pengen anaknya ada yang kuliah di ITB, tapi kakak-kakakku dua-duanya di UI. Terus kayak, dan pas Amel SMA masuk ke IPS, bapak udah, ini lo nggak mungkin teknik ITB juga sih gitu. Jadi nggak ada pressure apapun. Kemarin orang tua juga udah membebaskan, terserah maunya apa, passionnya apa yang memang menurut Amel bisa dilakuin dan juga ada prospek ke depannya gitu. Maksudnya jika pengen fokus di satu pekerjaan itu bisa dilakuin gitu. Jadi misalnya nggak pengen jadi artis lagi masih bisa. Terus mikir-mikir apa ambil komunikasi aja. Sebenarnya kakakku yang cewek sama ibu dukung, udahlah komunikasi aja gitu. Lo kan berisik, lo kan bawel, komunikasi aja pasti nanti nilai bagus. Tidak segampang itu. Kan anak-anak komunikasi juga belajarnya, mereka masuknya ilmu sosial dan politik dong, pasti lebih dari ngomong-ngomong aja gitu. Terus juga kemarin
sempat pengen hubungan internasional. Nah akhirnya kakakku yang cowok bilang hampir semua itu bisa dipelajarin di Fakultas Hukum, kayak sedikit tentang politik, terus juga ilmu sosial juga banyak kan di Fakultas Hukum diajarin, cara berkomunikasi yang baik dan betul, etika sebagai advokat dan lain-lain tuh diajarin. Jadi ya udah ambil hukum aja gitu, dan itu tadi ilmu yang sangat spesifik, pekerjaannya juga lumayan spesifik gitu, dan sangat bersampingan dengan dunia entertainment gitu. Jadi kayak pas aku pikir-pikir lagi, ya udah deh, Fakultas Hukum aja.